Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Asif Kartinanti dengan NIM J3A 119163 dari Prodi Komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Nah, di sini aku mau ngejelasin apa itu drone. Ada yang tahu nggak sih drone itu apa, guys? Nah, untuk kalian yang nggak tahu drone itu apa, nah drone ini merupakan pesawat tanpa pilot. Nah, pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di dataran atau di kendaraan lainnya. Teman-teman, ada gak sih yang tahu cara kerja drone itu gimana? Nih aku kasih tahu cara kerja drone itu, yaitu multirotor drone, bekerja dengan prinsip-prinsip yang sama dengan helikopter. Motornya diletakkan vertikal sehingga baling-balingnya dapat membuat daya angkat atau thrust secara vertikal pula. Motor dan baling-baling adalah penggerak utama yang mengakibatkan drone dapat terbang di udara. Ya kan, zaman sekarang siapa sih yang gak tahu drone? Pesawat tanpa awak yang berukuran kecil dan ringan ini sering diandalkan hobi aerial fotografi dalam memotret dan merekam objek dari ketinggian. Namun fungsi drone tidak hanya itu saja loh, fungsinya beragam, mulai dari rekreasional, komersil, hingga militer. Penasaran kan? Ayo lihat video aku bakal nunjukin fungsi dari drone ini apa aja. Stay tune. Di sini aku akan menjelaskan fungsi dari drone itu. Yang pertama adalah digunakan ketika terjadi bencana alam. Bencana alam ini bisa membuat akses antar lokasi terputus. Manusia pun memiliki keterbatasan dalam mengakses tempat terjadinya bencana. Pencanggihan drone pun dimanfaatkan ketika bencana tiba. Misalnya, melacak korban, mengumpulkan dan mengirimkan sampel medis, persediaan dan obat-obat ke daerah terpencil dan tidak terjangkau. Selain itu, drone juga bisa menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi manusia dan membantu dalam skenario pencarian dan penyelamatan. Dan yang kedua, membantu dalam eksplorasi tambang, gas, dan minyak bumi. Dengan bantuan sensor elektromagnetik ini tertentu, drone dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi geologi. Dan selain itu, keberadaannya dapat membantu ahli geofisika mengidentifikasi dan memperkirakan lokasi serta keberadaan mineral, minyak, dan gas alam. Selain itu nih, drone bisa digunakan untuk mengelola infrastruktur dan aset bagi perusahaan. Manfaat ini membuat perusahaan minyak, gas, dan tambang memangkas biaya, meningkatkan efisiensi dan multifungsi. Selanjutnya, fungsi drone ini yang ketiga digunakan di dunia konstruksi dan real estate. Nah, drone mempermudah survei tanah dan mengumpulkan informasi di lokasi konstruksi. Nah, drone juga digunakan untuk mengumpulkan video, gambar rumah, dan bangunan yang kemudian dipakai untuk materi pemasaran dan membantu proses penjualan real estate. Kemudian yang keempat itu ada bagian dari strategi dan taktik militer. Di berbagai negara, penggunaan drone di bidang militer mulai masif dilakukan. Drone juga digunakan untuk strategi perang, pengawasi musuh, hingga menjadi mata-mata. Dan tak hanya itu, drone dipakai untuk keamanan dan kontrol lalu lintas. Cikal bakal pesawat tanpa awak pertama kali dibuat saat Perang Dunia Pertama. Kemudian fungsi yang kelima yaitu membantu petugas pemadam kebakaran. Nah, bagaimana bisa sih drone membantu dalam memadamkan kebakaran? Ada beberapa yang dilakukan seperti memberikan informasi langsung lokasi kejadian kebakaran, bagaimana api menyebar, mana titik evakuasi, serta menemukan korban yang terperangkap di suatu ruangan. Selain itu, ada juga drone yang dikembangkan untuk menyemprotkan air di titik yang diidentifikasi sebagai api loh. Nah, kemudian yang keenam digunakan di bidang pertanian. Bidang pertanian juga semakin banyak yang membutuhkan drone. Nah, di sini penggunaannya diterapkan untuk meningkatkan produksi tanaman dan memantau pertumbuhan tanaman. Drone yang
Terbang di ketinggian juga bisa memberikan informasi terkait masalah irigasi, variasi tanah, serangan hama, dan kondisi kesehatan tanaman. Duh, canggih sekali ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, yaitu digunakan untuk memantau lalu lintas. Drone juga digunakan untuk membantu mengontrol lalu lintas dari ketinggian, dan drone ini akan merekam padat atau tidaknya jalanan serta apakah ada peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas, dan dari kejauhan keadaan lalu lintas pun bisa dipantau dengan mudah dan cepat. Sekian yang dapat aku sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya mengenai drone ini, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.